Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Firmansyah dari kelas 2E NPM 1921911164. Di sini saya akan membahas mengenai materi dari lemak. Nah, lemak adalah senyawa organik yang larut dalam pelarut nonpolar seperti etanol, kloroform, dan juga benzena, tetapi tidak larut dalam air. Nah, lemak mengandung karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Walaupun elemen-elemen ini juga menyusun karbohidrat. Perbandingan oksigen terhadap karbon dan hidrogen lebih rendah pada lemak, karena lemak lebih sedikit mengandung oksigen. Dan juga kalori yang dihasilkannya 2 kali lebih banyak daripada karbohidrat dalam jumlah yang sama. Tubuh banyak mendapat lemak dari makanan yang dikonsumsi, tetapi tubuh juga membentuk beberapa lemak. Nah, lemak merupakan salah satu komponen makronutrien dengan kandungan energi terbesar dibandingkan dengan protein atau juga karbohidrat. Kemudian, lemak yang terdapat pada makanan terdiri dari beberapa jenis lemak. Di antaranya adalah lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Baik, yang pertama adalah lemak jenuh, di mana lemak ini merupakan penyebab utama meningkatnya kolesterol jahat. Nah, dalam darah yang akhirnya dapat menyebabkan penebalan pembuluh darah dan juga penyakit jantung koroner. Salah satu sumber lemak jenuh adalah minyak goreng yang sering terdapat di dalam masakan atau makanan sehari-hari. Terutama adalah minyak kelapa atau kelapa sawit. Nah, mungkin juga kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang sering menggunakan minyak goreng yang telah dipakai atau minyak goreng jelantah. Di mana minyak goreng jelantah ini dapat menjadi lemak jenuh yang tergantung pada lamanya pemanasan minyak itu sendiri. Yang berarti semakin kita sering menggunakan minyak berulang-ulang, maka minyak tersebut akan semakin jenuh. Kemudian, selain minyak goreng, lemak jenuh juga banyak terdapat pada mentega dan juga margarin. Yang kedua adalah lemak tak jenuh, di mana lemak ini dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Minyak tak jenuh terdapat pada minyak jagung, kedelai, wijen, biji matahari, dan juga ikan. Nah, orang yang sering menggunakan ikan dalam makanan sehari-hari, maka orang tersebut dapat terhindar dari penyakit jantung koroner. Kemudian, apa saja makanan yang mengandung lemak? Nah, bahan makanan yang banyak mengandung lemak jenuh adalah lemak hewan, lemak susu, mentega, keju, santan, minyak kelapa, margarin, dan kue-kue yang terbuat dari bahan tersebut. Lemak tidak jenuh terdapat banyak pada minyak kedelai, minyak zaitun, dan juga minyak ikan. Minyak ikan dapat menurunkan kadar kolesterol dan dapat mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah nadi. Oleh karena itu, tidak semua lemak berbahaya bagi kesehatan, karena asam lemak tidak jenuh melindungi jantung dan juga pembuluh darah dengan cara menurunkan kadar kolesterol darah. Kemudian, apa saja manfaat dan fungsi lemak? Baik, yang pertama adalah lemak sebagai bahan bakar menjaga suhu tubuh. Kemudian, dapat memberdayakan vitamin. Lemak dalam makanan mempermudah
penyempurnaan atau penyerapan vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian dapat juga sebagai lapisan bantalan atau pelindung organ dalam manusia, di mana jaringan lemak menjadi bantalan dan melindungi organ vital dengan memberikan lapisan lemak untuk menyokong dan untuk meredam benturan mekanik. Contohnya, organ yang disokong oleh lemak adalah mata dan juga ginjal. Kemudian juga sebagai penyekat tubuh, di mana lapisan lemak menyekat kulit, membantu melindungi tubuh dari panas atau dingin yang berlebihan. Nah, selubung jaringan lemak yang mengelilingi serabut saraf menjadi insulator untuk membantu penghantaran impuls saraf. Dan juga manfaat dan fungsi lemak sebagai melumasi jaringan yang ada pada tubuh. Dan terakhir, apa saja gangguan kesehatan karena kelebihan lemak? Baik, yang pertama adalah kadar lemak darah yang tinggi. Nah, ini merupakan suatu keadaan di mana terjadi penumpukan yang berlebihan dari beberapa komponen lemak di dalam darah. Biasanya ditandai dengan kenaikan kadar kolesterol. Nah, kelompok masyarakat yang menggunakan minyak goreng, margarin atau mentega, ditambah makanan hewani, mereka berpeluang mengalami kelebihan lemak dalam darah dan berisiko terkena penyakit jantung koroner. Yang kedua, gangguan kesehatan karena kelebihan minyak lemak adalah kadar kolesterol yang tinggi. Nah, kolesterol merupakan penyebab dari berbagai penyakit, terutama jantung dan juga stroke. Kolesterol merupakan zat yang menyusun lemak. Nah, zat ini juga sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk dinding sel di dalam tubuh. Kolesterol juga merupakan bahan dasar dari pembentukan zat pengatur tubuh. Akan tetapi, jika kolesterol dalam tubuh berlebih, maka kolesterol itu akan ditimbun di dalam tubuh. Tempat penimbunan kolesterol adalah pada dinding pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang tertimbun lemak nantinya akan mengalami gangguan fungsi. Nah, pembuluh darah yang tertimbun lemak juga akhirnya sedikit demi sedikit akan menjadi keras, kemudian juga kaku dan sempit, yang sehingga akan menyebabkan penyakit jantung maupun juga stroke. Nah, yang ketiga, gangguan kesehatan dari kelebihan lemak adalah stroke. Nah, stroke dapat terjadi karena pecahnya pembuluh darah. Nah, stroke juga dapat menyebabkan kelumpuhan untuk sebagian anggota tubuh ataupun lumpuh total, bahkan juga kematian. Baik, mungkin itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai materi dari lemak. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.